Dan alhamdulillah sambil berjalan, akhirnya kita sudah bisa melihat progres dari ledakan rilis. Dari data 2021 hanya 300 jumlah link rilis setiap harinya. Dan kemudian berdasarkan rilis akhir tahun 2022 itu bahkan sampai 1.300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Sobat Pendekar, pada tanggal 28 Desember 2022 kemarin nih, Mabes Polri telah mengeluarkan surat telegram mutasi dan dalam surat tersebut Kabid Humas Polda Banten ikut dirotasi di mana Kombes Pol Sinto Bina Gunawan Silitonga akan digantikan oleh Kombes Pol Didik Haryanto. Nah, sebelum melaksanakan serah terima jabatan, hari ini kita sudah undang Kombes Pol Sinto Bina Gunawan Silitonga dengan tema pencapaian kinerja Bid Humas. Nah, oke, biar gak penasaran kita langsung sapa aja. Selamat datang Bapak di Pendekar Banten Podcast. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Nah, mungkin Sobat Pendekar juga sudah tidak asing lagi ya dengan Bapak Kabid Humas yang lama, Bapak Kombes Pol Sinto Silitonga ini, karena selalu muncul dalam pemberitaan dan video YouTube Polda Banten. Tidak terasa ya Pak, 17 bulan berlalu Selesai juga menjabat sebagai Kabid Humas Polda Banten. Nah, boleh dijelaskan Pak mungkin biar Sobat Pendekar juga tahu apa saja sih program yang telah dijalankan selama Bapak menjabat sebagai Kabid Humas, Pak? Ya, saya menjabat sebagai Kabid Humas sejak 5 Agustus 2021 dan pada masa itu memang ada 2 program kerja yang memang kita sosialisasikan dan kita internalisasikan kepada personil. Yang pertama yaitu kita sebut dengan ledakan rilis untuk bisa mengangkat informasi kegiatan-kegiatan Polda Banten dalam rilis yang diadopsi dengan penulisan gaya jurnalis sehingga bisa diakomodir ke publik. Kemudian yang kedua adalah ayo bermedsos ria. Dan di sini juga kita sangat belajar ya pada masa jabatan ini untuk membuat konten-konten baik sifatnya memes, reels maupun video singkat dan YouTube untuk bisa menampilkan informasi publik dari Polda Banten kepada netizen-netizen kita. Seperti itu. Nah, dengan adanya program tersebut nih Pak, apa kiat-kiat sehingga program tersebut ini dapat berjalan dengan konsisten dan lancar Pak? Ya, sebagai seorang Kabid Humas tentu saja challenge-nya adalah bagaimana mentransfer keinginan kerja dalam program yang sudah disampaikan ke personil yang ada di satuan kerja Bid Humas. Dan ini memang tentu saja perlu adaptasi. Ada beberapa masa periodisasi waktu untuk mereka paham apa isi kepala dari seorang kabid. Dan alhamdulillah sambil berjalan, akhirnya kita sudah bisa melihat progres dari ledakan rilis. Dari data 2021 hanya 300 jumlah link rilis setiap harinya. Dan kemudian berdasarkan rilis akhir tahun 2022 itu bahkan sampai 1.300. Sampai 1.000 ya Pak ya? 1.300 dan itu sangat signifikan menurut saya. Luar biasa dan sekali. Pengelolaan konten-konten kita di media sosial juga banyak di view oleh publik di media sosial dan itu juga memberikan pencerahan sekaligus informasi yang valid tentang dinamika kegiatan di Polda Banten dan jajaran. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini seberapa penting sih Pak personil Humas ini dapat menguasai media massa dan media sosial khususnya Pak? Ya, tentu saja sebagai pelayan informasi publik ya, seorang pimpinan itu mewarnai dan menyusun strategi. Tetapi operator pelaksana utama tentu saja adalah para brigadir perwira yang ada di bawah struktural kabid. Sehingga internalisasi nilai, sosialisasi dan edukasi tentang apa yang menjadi strategi yang sudah dibangun oleh seorang kabid itu sangat penting. Alurnya ada, relnya ada, tetapi ketika manpower tidak mengikuti rel dan alur, maka tentu saja tidak akan tercapai harapan. Nah, ini bagaimana caranya alur yang dibangun, rel yang dibangun memang itu menjadi lintasan atau path sebagai jalur yang dilintasi oleh personil untuk mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Seperti itu. Seperti itu.
Lalu kan bagaimana Pak kemarin cara menjalin hubungan kerjasama antara media atau wartawan nih dengan Humas Polda Banten sehingga banyak kegiatan positif dan keberhasilan Polda Banten yang disiarkan ke ruang dengar masyarakat? Ya, kita senang sekali karena memang kelompok media yang ada di Banten ini termasuk kelompok media yang sangat persuasif dan kemudian komunikatif ya. Senior-senior yang kita datangi dengan pendekatan personal atau personal approach itu bisa memberikan pembelajaran, masukan-masukan untuk bisa mengelola Humas Polda Banten secara lebih efektif. Nah, terus terang memang kami banyak belajar dari beliau-beliaunya. Dan ternyata pembelajaran ini juga dimentoring secara signifikan dalam jangka waktu yang cukup panjang oleh teman-teman. Jadi belajar tentang menulis rilis juga ternyata teman-teman media juga cukup open untuk bisa mensupport dan alih pengetahuan kepada teman-teman Penmas. Nah, ini sangat signifikan bagi kami dan kami mengucapkan terima kasih. Dan pada bagian akhir jabatan kami ini, tadi kami jalan ke beliau-beliaunya, ke senior-senior dan pejabat atau manajemen pada perusahaan-perusahaan media yang ada di Banten. Hanya untuk menyampaikan mohon diri, pamit dari jabatan di Banten dan kemudian ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan pembelajaran selama ini. Ya, berarti untuk media juga cukup berperan penting ya Pak untuk di kehumasan khususnya Polda Banten. Ya, pasti. Untuk belajar bareng gitu ya Pak ya. Betul, betul. Kalau kita belajar dari buku-buku sebenarnya bisa, tetapi bagaimana belajar cepat sesungguhnya adalah dengan berkomunikasi aktif dengan teman-teman itu. Prakteknya langsung ke prakteknya gitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, ada nggak peristiwa yang paling berkesan atau paling diingat selama menjabat sebagai Kabid Humas Polda Banten Pak? Ya, yang paling berkesan dan memang ketika itu sangat lelah ya, tapi sama-sama kita lewati ketika mengelola informasi publik pada masa operasi Ketupat. Situ dari H-10 ya kalau tidak salah sampai dengan H+7 kita selalu berada di Pelabuhan Merak. Dan memang ketika itu Pelabuhan Merak sangat padat sekali dengan lintasan manusia, lintasan orang, kendaraan yang akan melintas ke lewat dari Banten ke arah Lampung dan sebaliknya. Itu destinasi wisata juga ketika itu sangat padat dan ini menjadi pengalaman yang signifikan buat kami dalam pengelolaan informasi publik pada masa high season, yaitu pada masa Lebaran. Masa Lebaran gitu ya Pak ya. Jadi berhasil menyampaikan informasi ke publik tentang ya, challenge-nya ketika itu adalah bagaimana publik tidak marah ya, karena memang kondisinya sangat padat, sangat macet dan bahkan sampai puluhan kilometer dari tol. Dan petugas akhirnya membuang jalur keluar dari Serang Timur, Serang Barat sebelum sampai ke Merak sana itu. Dan itu juga pasti mereka harusnya ada kekesalan ya karena konteksnya mereka ingin cepat tetapi tidak yakin bahwa di depan tuh macet. Gitu. Nah ini sangat signifikan ketika kita membuat konten-konten live report dan kemudian menginformasikan melalui wawancara kepada media. Bahwa situasi itu updating, macet dan memang masih dalam pengaturan dari personil kepolisian. Sangat dibutuhkan ya Pak untuk informasi saat itu karena kan setelah 2 tahun nggak ada mudik ya Pak, jadi langsung meledak. Gitu. Lalu barangkali ada harapan Pak yang ingin disampaikan kepada personel Bid Humas Polda Banten agar dapat bekerja secara profesional mungkin Pak? Ya tentu saja yang kita bangun di sini adalah sistem kerja ya. Jadi siapapun nahkodanya ketika sistem kerja sudah dewasa ditransfer oleh operator dan para pekerjanya sendiri, manpowernya sendiri, sesungguhnya nahkoda akan menjadi lebih cepat beradaptasi dan lebih mudah dalam membangun strategi untuk peningkatan kinerja. Maka apa yang sudah kita capai bersama mudah-mudahan bisa dipertahankan. Apa yang kurang dan menjadi strategi baru dalam peningkatan kinerja oleh nahkoda baru itu menjadi sistem nilai yang signifikan membangun karakter budaya kerja bagi personil Bid Humas. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman Bid Humas sekaligus minta maaf karena memang saya yakin dari rangkaian kegiatan kita banyak hal-hal yang tidak berkenan bagi rekan-rekan, tapi sebagai manusia meminta maaf secara pribadi dan tidak ada niat untuk bisa melakukan hal-hal yang di luar dari kewajaran seperti itu. Terus mungkin untuk sobat pendekar Pak, khususnya masyarakat Polda Banten,
mungkin ada yang pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, bangga menjadi bagian dari Pendekar ya, dan ini juga ide dari Pak Kapolda Banten, kita berhasil membangun Pendekar Banten Podcast. Maka Pendekar Banten tetaplah tampil, apalagi menjelang tahun politik, sebagai orang-orang yang memberikan solusi. Dan orang-orang yang memang ikut dalam barisan anti hoax menghadapi propaganda firehose of falsehood, di mana kepentingan akan di media sosial akan menjadi lebih tinggi untuk mencari kebenaran. Maka jadilah menjadi bagian untuk memberikan kebenaran informasi itu kepada publik. Siap, Pak. Oke, terima kasih Pak telah menyempatkan hadir di studio kami. Kami juga tim podcast Pendekar Banten dan dari Bidhumas Polda Banten mengucapkan selamat bertugas untuk Bapak Kombes Pol Sinta Silitonga. Semoga selalu mendapat kemudahan dan kesuksesan dalam pengabdiannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang, bisa langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.